Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari kemarin, yaitu tentang COVID-19. Sebelumnya kita sudah belajar tentang virus. Apa itu virus? Apa contoh dari virus dan sebagainya. Yuk kita belajar bersama-sama apa itu COVID-19. Bapak coba mengambil dari beberapa artikel yang sudah dikumpulkan. COVID-19 bisa disebut dengan virus corona. Adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu hingga penyakit-penyakit yang lebih fatal seperti MERS dan SARS. Bentuk virus corona kurang lebih seperti ini berdasarkan beberapa penelitian. Nah, bagaimana proses penyebaran virus corona? Mungkin teman-teman sudah mengetahui tentang virus corona itu seperti apa, sudah pernah membaca dan dari berita di televisi atau media lain. Penyebarannya itu seringkali menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan atau cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin. Jadi, ketika teman-teman batuk atau bersin, diusahakan untuk ditutup atau menghindar supaya gak menular ke temannya yang terdekat seperti itu. Kurang lebih dari batuk dan bersin. Mirip dengan cairan penularan penyakit flu. Terus, tetesan cairan dari mulut dan hidung pasien tersebut bisa jatuh dan tertinggal pada mulut dan hidung orang lain yang berada di dekatnya. Bahkan, dihisap dan terserap ke dalam paru-paru orang tersebut melalui hidupnya. Jadi sangat berbahaya ini. Bisa menyebar mulai dari mulut atau hidung seperti itu. Jadi teman-teman ingat ketika mau batuk atau bersin, usahakan menghindar dulu. Jangan mendekat ke temannya atau keluarga terdekatnya atau orang yang berada di sampingnya. Lanjut. Gejala umum COVID-19. Ini gejalanya untuk orang dewasa atau orang tua dan ini untuk anak-anak. Secara umum itu sama tapi ada beberapa perbedaan berdasarkan beberapa artikel. Gejalanya mulai demam, batuk kering, batuk berdahak, pilek, tenggorokan nyeri, nyeri kepala, lemas, hilangnya nafsu makan, sesak nafas, keluhan dari diare, muntah, dan mual. Perbedaannya mungkin dari ini, hilangnya nafsu makan untuk anak-anak itu kadang nggak ada seperti itu, dan pilek untuk dewasa ini nggak ada. Catatan ini yang paling penting karena kita mungkin termasuk anak-anak. Catatannya beberapa kasus anak terinfeksi tanpa menunjukkan gejala sebelumnya dan baru terdeteksi saat penelusuran pasien anak yang melakukan kontak erat dengan pasien terkonfirmasi COVID-19. Jadi terkadang tidak ada gejala sebelumnya seperti itu. Langsung tahu-tahu terkena positif COVID-19. Lanjut. Nah, cek gejala. Kalau batuk dan demam tidak selalu corona. Nah, jika semuanya kalian batuk dan demam, itu tidak selalu corona. Jika ragu, kalian mungkin segera periksa. Ini nih, ada tetap demam meski telah berobat. Ragu, ada muncul keraguan, segera periksa. Setelah itu, pilih rumah sakit rujukan corona terdekat. Yang paling dekat dengan rumah teman-teman sekalian. Nah, kalau sudah berada di rujukan rumah sakit
corona itu kemungkinan ada dua. Yang pertama negatif, yang kedua positif. Kalau negatif, kembali ke rumah, tetap ikuti himbauan pencegahan penularan COVID-19. Kalau positif, isolasi dan perawatan medis. Nah, kalau positif itu bisa sembuh dan bisa tidak. Kalau sembuh, kembali ke rumah, tetap lakukan himbauan terkait COVID-19. Jadi kalau kalian ragu, ada gejala batuk, demam, lemas, dan sebagainya, bisa segera periksa supaya mendapatkan tindakan dari tim medis. Oke, lanjut. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jaga kebersihan dan kesehatan. Oke. Aktivitas konkretnya adalah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik atau gunakan hand sanitizer. Ini mungkin teman-teman sudah mengetahui bagaimana cara mencuci tangan, silakan diterapkan. Ajak keluarga kalian untuk cuci tangan. Yang kedua, jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Jadi kalau belum cuci tangan, usahakan jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut terlebih dahulu. Ketiga, saat sakit gunakan masker. Nah, sudah dikasih tahu nih sama Menteri Kesehatan, yang menggunakan masker itu yang sakit. Kalau yang nggak sakit gimana? Boleh. Kalau itu sifatnya antisipasi. Seperti itu. Selanjutnya, tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin dengan tisu. Buang tisu pada tempat sampah. Ingat, kalau sudah batuk atau bersin, menggunakan tisunya tersebut harus ditaruh di tempat sampah. Tidak boleh ditaruh di sembarangan tempat, soalnya itu sudah kotor atau terinfeksi. Selanjutnya, bersihkan dan lakukan disinfeksi secara rutin pada permukaan benda yang sering disentuh. Jadi kita harus mencoba benda apa saja yang sering kita sentuh, coba dibersihkan secara rutin. Selanjutnya, ganti baju dan mandi sesegera mungkin setiba di rumah setelah berinteraksi dengan keramaian atau fasilitas umum. Jadi kalau teman-teman sudah pergi kemana-mana, terus usahakan segera ganti baju dan mandi, supaya ketika ada virus yang menempel di dalam baju kita atau badan kita, itu supaya cepat hilang. Selanjutnya, usahakan perbanyak konsumsi makanan bergizi dan air putih. Jaga pola tidur yang cukup dan lakukan olahraga ringan di rumah untuk membantu menjaga kondisi tubuh. Nah, ini teman-teman jangan lupa untuk meningkatkan imun kita harus juga menjaga makanan bergizi kita, perbanyak minum air putih, jaga pola tidur, dan olahraga. Nah, yang paling penting juga jangan stres, jangan terlalu panik. Nanti kalau terlalu panik atau stres, imun kita akan terganggu. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga kita diberikan kesehatan, keluarga kita dijauhkan dari wabah COVID-19. Semoga kita segera mungkin untuk beraktivitas seperti semula. Oke teman-teman, selamat belajar. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.